Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita kali ini Ibu akan membahas tentang puisi, apa perbedaan puisi lama dan puisi baru, lalu bagaimana menelaah suatu puisi. Baiklah, sebelum Ibu menjelaskan bagaimana cara menelaah suatu puisi, Ibu akan menjelaskan dulu apa itu puisi. Puisi merupakan karya sastra yang disajikan dalam bahasa yang indah. Puisi menggambarkan perasaan penyair. Penyair menyampaikan pesan melalui rangkaian kata-kata indah. Selain itu, puisi mengandung makna. Makna puisi sangat penting untuk diketahui pembaca. Nah, kata-kata indah baik itu perasaan sedih maupun bahagia, penyair akan menggunakan kata-kata yang indah dalam artian kata-kata yang tidak secara langsung. Nah, sedangkan menurut Herman J. Waluyo, kritikus sastra Indonesia, puisi adalah karya sastra dengan bahasa yang dipadatkan atau mengandung simbol-simbol, dipersingkat dan diberi irama dengan bunyi yang padu dan pemilihan kata yang khas atau imajinatif. Ya, jadi dengan membaca kata itu kalian akan berimajinasi dan ikut ke dalam alur puisi tersebut. Nah, sedangkan menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, puisi adalah ragam sastra yang bahasanya terikat oleh irama, mantra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ya, Ibu rasa untuk pengertian kalian sudah tahu apa itu puisi, bentuknya bagaimana, pasti kalian sudah tahu. Di sini ada contoh puisi lama dan puisi baru. Contoh puisi lama di sini Ibu ambil contohnya adalah berupa pantun. Baik, akan Ibu bacakan. Libur panjang sangat lama, dari Minggu hingga Selasa. Dengarkan guru dengan sesama, moga ilmu masuk sukma. Nah, contoh pantun di sini adalah pantun nasihat. Ya, ini contoh pantun nasihat karena maksudnya adalah agar seorang murid, walaupun libur lama seperti kondisi kita sekarang ini, sebenarnya bukan libur ya, cuma kondisinya adalah belajar di rumah. Nah, tetap kalian harus mendengarkan apa yang dikatakan guru, ya, karena kalian sendiri merasakan kalau belajar di rumah berbeda dengan belajar di sekolah, ya. Agak kesulitan, banyak orang tua ataupun anak-anak dari siswi yang mengeluhkan belajar di rumah karena akan terasa berbeda bila tidak ada gurunya yang langsung di hadapan kita. Ya, di sini puisi lama ya contohnya. Kemudian Ibu akan membacakan puisi rindu juga karya Ibu sendiri ya. Kutitipkan rinduku pada hujan, namun tak pernah tersampaikan. Rindu mengalir terbawa arus, pergi menjauh tanpa tujuan. Gemuruh rasa menggelegar, rasa rindu yang tak bertuan. Mengapa rasa ini masih ada, padahal kita sudah tak bersama. Kau bahagia bersamanya, aku di sini tanpa suara. Biarlah kuukir semua rasa hanya lewat kata-kata. Biarlah ku hanyut dengan rasa rindu tanpa suara. Nah, di sini ada puisi ya, contoh puisi baru. Puisi baru itu maksudnya adalah puisi yang dibuat tanpa aturan, berbeda dengan puisi lama. Puisi lama tadi itu ada aturannya, sedangkan puisi baru ini ada aturannya tapi tidak sebanyak puisi lama. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang ciri puisi. Ciri puisi lama yang pertama adalah anonim atau tidak diketahui siapa nama penulis atau siapa nama penyairnya. Kemudian yang kedua adalah terikat pada jumlah baris, rima, irama, diksi, intonasi dan sebagainya. Di sini pada puisi lama contoh tadi pantun ya. Pantun terdiri dari jumlahnya adalah 4 baris. Nah, ada diksi. Diksi adalah pilihan kata. Intonasi adalah tinggi rendahnya suatu nada. Di dalam puisi pasti ada rima dan iramanya. Memiliki gaya bahasa yang statis.
atau tetap dan klise. Kemudian yang keempat merupakan sastra lisan karena disampaikan dan diajarkan dari mulut ke mulut. Nah, zaman dahulu kan tidak, untuk alat tulis itu masih langka ya, dan makanya masyarakat itu lebih suka berkumpul dan menyampaikan secara langsung ya. Karya sastra misalkan saja suatu pertunjukan, di dalam suatu pertunjukan tuh ditonton beberapa orang secara langsung. Nah, di situ akan disampaikanlah secara langsung dari mulut ke mulut. Atau sambung lidah, dalam artian sambung lidah itu si A membuat karya, dia sampaikan kepada si B menyampaikan karya si A kepada si C. Itu disebut dengan dari mulut ke mulut, yaitu puisi lama. Kemudian puisi baru bentuknya simetris dan rapi ya, memiliki persajakan akhir yang teratur. Pola yang dominan yaitu pola sajak, pantun, dan syair. Hampir semua merupakan puisi empat seuntai. Empat seuntai itu maksudnya adalah di dalam satu bait puisi itu biasanya ada terdiri dari 4 baris ya, namun tidak mesti 4 baris, bisa 5, bisa 6, bahkan bisa lebih dari itu. Setiap baris terdiri atas sebuah gatra atau kesatuan sintaksis. Setiap gatra terdiri atas 2 kata atau 4 sampai 5 suku kata ya. Kemudian diketahui nama pengarangnya. Nah, bedanya di sini puisi baru itu rata-rata sudah menuliskan siapa penyairnya. Dalam perkembangannya secara lisan dan juga tertulis menggunakan majas atau gaya bahasa yang dinamis dan berubah-ubah. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari puisi lama dan puisi baru. Baiklah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana menelaah puisi lama. Tadi ada contoh pantun libur panjang sangat lama, dari Minggu hingga Selasa. Dengarkan guru dengan seksama, moga ilmu masuk ke sukma. Nah, dari contoh pantun ini dapat kita telaah puisi ini atau pantun ini terdiri dari 4 baris. Baris pertama adalah libur panjang sangat lama. Baris kedua dari Minggu hingga Selasa. Baris ketiga dengarkan guru dengan seksama. Baris keempat moga ilmu masuk ke sukma. Nah, jadi terdiri dari 4 baris itu yang disebut baris pada puisi. Dalam pantun ini terdiri dari 1 bait. Nah, 1 bait itu kalau dalam bahasa tulisan sama halnya dengan 1 paragraf. Nah, di sini ya. Kemudian berpola AAA. Mengapa polanya AA? Kita perhatikan di sini. Libur panjang sangat lama. Lama. Akhirannya A ya, dari Minggu hingga Selasa. Dengarkan guru dengan seksama, moga ilmu masuk ke sukma. Nah, di belakangnya itu A. Namun tidak mesti itu harus A di belakangnya. Misalkan di belakangnya itu akhiran I, tetap disebut polanya adalah A. Jangan nanti polanya kalian sebut polanya I, itu salah ya. Kemudian untuk puisi tersebut terdiri dari 2 baris di atas yang disebut sampiran, yaitu libur panjang sangat lama dari Minggu hingga Selasa. Nah, itu sampiran. Kemudian 2 baris di bawah disebut isi. Dengarkan guru dengan seksama, moga ilmu masuk sukma. Nah, itu adalah isi. Nah, setiap baris ini ciri dari puisi lama adalah terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Kita perhatikan di sini baris pertama, libur panjang sangat lama. Ini terdiri dari berapa suku kata? Coba kita hitung. Libur itu 2, panjang 4, sangat 6, lama 8. Nah, kita perhatikan lagi baris kedua, dari Minggu hingga
Selasa. Nah, di sini adalah 9 suku kata. Kita perhatikan lagi baris ketiga. Dengarkan guru dengan seksama. Nah, baris ketiga ini terdiri dari 10 suku kata. Dan yang baris terakhir atau keempat adalah moga ilmu masuk ke sukma 9. Jadi tadi berapa suku kata? Baris pertama 8, baris kedua 9, baris ketiga 10, baris keempat 9 lagi. Nah, itu adalah suku kata. Ya. Jelas ya untuk menelaah puisi lama atau menelaah pantun. Berikutnya Ibu akan menjelaskan menelaah isi puisi baru atau puisi modern. Baiklah, kali ini kita mencoba menelaah puisi baru. Di sini ada puisi rindu. Kutitipkan rinduku pada hujan. Ya. Puisi di samping itu berjudul Rindu karya AYS. Siapa AYS? Yaitu nama ibu, inisial di sini AYS ya. Terdiri dari 2 bait. Maksud bait di sini yang mana? Ini tadi bait adalah kutitipkan rinduku pada hujan sampai ke rasa rindu yang tak bertuan. Ini 1 bait. Nah, bait kedua adalah mengapa rasa ini masih ada sampai rasa rindu tanpa suara. Nah, ini adalah bait kedua. Jadi bait pertama tadi udah Ibu jelaskan, bait kedua terdiri dari 2 bait. Nah, kita perhatikan lagi bait pertama. Bait pertama ini berapa baris? Coba kita hitung. Kutitipkan rindu pada hujan itu baris pertama. Baris kedua, namun tak pernah tersampaikan, itu baris kedua. Rindu mengalir terbawa arus, itu baris ketiga. Pergi menjauh tanpa tujuan, baris keempat. Gemuruh rasa menggelegar, itu baris ke berapa tadi? 1, 2, 3, 4, 5, kelima ya. Lalu rasa rindu yang tak bertuan, itu baris ke-6. Nah, untuk bait kedua apa dihitung 1 lagi? Tidak, itu kita hitung sambung ya. Dalam artian dia tetap nyambung. Tadi sudah kutitip namun rindu pergi gemuruh rasa, itu berapa baris? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian ini berarti masuk ke 7, jangan 1 lagi ya. Ini 7, tidak dimulai lagi pada bait kedua. Ini masuk ke baris ke-7 karena ini 1 puisi ya. Mengapa rasa ini masih ada padahal kita sudah tak bersama. Nah, ini dan seterusnya ya. Jadi 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, terdiri dari 14 baris dan 2 bait. Nah, paham ya apa itu baris, apa itu bait. Lalu di dalam puisi biasanya banyak menggunakan majas. Ada hiperbola, personifikasi ya, ada majas aliterasi ya, banyak macam-macam majas. Silahkan kalian lihat di buku kalian ya, di LKS kalian. Nah, di sini ada Ibu menemukan contoh majas personifikasi. Kita pahami dulu apa itu majas personifikasi. Majas personifikasi adalah majas yang ibaratnya itu benda mati seolah-olah hidup. Contoh ya, selain di puisi ini ya, Ibu kasih contoh. Daun melambai-lambai di tepi pantai. Nah, kata melambai ini biasanya dilakukan oleh manusia. Nah, hal yang biasanya dilakukan oleh manusia namun dipindahkan ke benda, maka itu disebut majas personifikasi. Kita lihat ke puisi ini. Ada kata rindu mengalir terbawa arus. Rindu ini rasa ya, perasaan. Rasa rindu biasanya ada pada manusia ya. Disandingkan kata rindu ini dengan kata arus.
Sehingga dapat diartikan bahwa penyair menggunakan majas personifikasi karena rasa rindu manusia seperti diibaratkan bagaikan air yang mengalir ya, terbawa arus, itu maksudnya ya. Paham ya sampai di sini? Kemudian apa maksud dari puisi ini? Di sini sebenarnya bukan pengalaman pribadi juga ya ibu membuatnya. Di sini ya rata-rata seseorang yang mencintai ya lawan jenisnya, namun tidak semua terbalaskan ya. Penyair mengungkapkan menggunakan kata-kata, dia tidak langsung di sini. Kutitipkan rinduku pada hujan. Ibaratnya kan nggak mungkin tuh sebenarnya nih rindu, hujan, ku rindu, bilangin ya, itu kan nggak mungkin. Tapi namanya puisi itu kata-kata yang diambil adalah kata-kata yang indah. Kutitipkan rinduku pada hujan. Kenapa kepada hujan? Karena kita tahu hujan itu misalkan satu wilayah hujan itu akan turun di daerah sekitarnya ya, namun tak pernah tersampaikan. Ya iyalah, tak pernah tersampaikan. Bagaimana mau tersampaikan? Misalkan di kota sini hujan, di kota satunya tidak hujan, mungkin saja itu tidak tersampaikan ya. Tapi di sini maksud penyair adalah dia ingin menyampaikan apa yang dia rasakan. Rindu mengalir terbawa arus. Kemudian dia coba lagi menyampaikan rasa rindunya melalui arus. Arus di sini bisa arus sungai, arus laut ya. Bahkan arus di sini bisa juga dikatakan arus lalu lintas ya, terserah pembaca mengartikan itu ya. Pergi menjauh tanpa tujuan. Rindu itu, rasa rindu itu mencari, dia bingung tujuannya kemana, karena orang yang dirindukan itu tidak merindukan, jadi tidak ada respon balik, jadi bingung dia. Gemuruh rasa menggelegar, rasa rindu itu semakin besar ya, makin menggelegar. Kemudian rasa rindu tak bertuan. Namun itu sakitnya, sedihnya dalam puisi ini ya. Rindu yang sangat besar, yang luar biasa menggelegar, namun rasa rindu itu tak bertuan. Maksudnya adalah tidak ketemu untuk siapa rasa rindu itu, karena orang yang dirindukan itu tidak merindukan balik. Kemudian nih di bait kedua, penyair ingin menyampaikan juga, mengapa rasa ini masih ada. Nah, setelah dia rindu tidak terbalaskan, tapi rasa rindu itu tetap ada walaupun dia telah mencoba menghilangkannya. Karena di sini ada kata padahal kita sudah tak bersama. Sebelumnya mungkin dia pernah bersama, pernah jadi pacar ya, kemudian putus. Nah, tapi rasa rindu itu masih ada. Kau bahagia bersamanya. Nah, mantan pacarnya ini mungkin sudah punya pacar lagi. Aku di sini tanpa suara, dan dirinya tidak punya pacar ya, dia hanya masih merindukan mantan pacarnya. Biarlah kuukir semua rasa hanya lewat kata-kata. Nah, di sini hanya lewat kata-kata, penyair hanya mampu mengungkapkan rasanya itu melalui kata-katanya, kata-kata yang dituangkan di dalam puisi ini. Biarlah ku hanyut dengan rasa, semua rasa yang ia rasakan ya, dia nikmati rasa rindu ini, dia nikmati rasa rindu tanpa suara. Nah, akhirnya dia ya sudah, aku merindukannya walaupun tidak ada balasan, biarlah rasa rindu ini tetap ada. Nah, itu maksud dari puisi ini. Nah, bagaimana kita menelaah puisi yang kita tulis itu sangat mudah. Sedangkan bagaimana kita menelaah suatu puisi tersebut adalah karya orang lain, ini sedikit ada sulitnya.
kalian harus mengetahui unsur intrinsik dan ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah unsur dalam, sedangkan unsur ekstrinsik adalah unsur luar. Nah, bagaimana unsur intrinsik ini? Ya, unsur dalam ini paling gampang kalau unsur intrinsik. Sedangkan kalian untuk menelaah yang kalian harus ketahui adalah unsur ekstrinsik, unsur luar penyair, karena biasanya suatu karya itu berhubungan dengan diri penyair, ya, pengalaman penyair. Bisa jadi itu, walaupun tidak semua karya, ya, karena ibu sendiri pernah membuat suatu karya. Ibu mencoba memposisikan ibu sebagai orang lain, atau dari kita mendengar curhatan teman bisa kita buat suatu karya. Nah, jadi tidak mesti ya pengalaman penyair, tapi sedikit banyak unsur ekstrinsik ini mempengaruhi suatu karya pada puisi. Sampai di sini paham ya bagaimana menelaah puisi, bagaimana mengartikan puisi. Jadi kita pahami, kita artikan satu persatu karya tersebut, kemudian kita mencari tahu juga bagaimana karakter dari sang penyair, bagaimana latar sang penyair yang biasanya mempengaruhi karyanya. Nah, itu cara menelaah puisi ya. Oke ya, udah jelas ya. Selanjutnya ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Silahkan kalian buka sheet berikutnya. Oke, untuk tugasnya ya, baik untuk tugasnya ibu minta kalian membuat satu contoh puisi lama dan satu contoh puisi baru. Nah, contoh puisi lama bisa berupa pantun, syair, atau sejenisnya ya. Ingat, karya sendiri, apapun karya kalian, bagaimanapun karya kalian, asal itu karya kalian sendiri, insya Allah kepuasan batin ada pada hati kalian. Karena akan berbeda bila kita mengambil karya orang lain. Ya, jadi berusahalah untuk membuat karya sendiri. Bagaimana Bu cara membuat puisi? Gampang. Yang pertama, kalian lihat lingkungan sekitar, atau lihat atau rasakan apa yang kalian rasa. Kumpulkan kata-kata yang indah ya. Kata-kata tersebut kemudian dijadikan satu ya. Baca kembali yang kalian tulis, kemudian biasanya kalau ibu ya, ibu baca kembali. Setelah ibu baca, oh ada yang kurang, ibu ubah lagi, ibu ganti lagi, terus belajar. Insya Allah kalian pasti bisa membuat suatu karya puisi ya. Alhamdulillah, seperti ibu kemarin sudah membuat satu buku puisi yang sudah ada ISBN-nya, berarti sudah tercatat ya, tercatat di negara ya. Bisa dipublikasikan, bahkan bisa ibu jual sebenarnya, tapi ibu tidak, ibu hanya itu membuat suatu karya karena tugas untuk tugas dinas juga, dalam artian kalau ibu naik pangkat itu untuk menilai ibu ya. Itu kalau ibu ya. Kalau kalian, nah untuk nilai kalian ibu minta kalian membuat satu saja contoh puisi lama dan satu contoh puisi baru. Ingat, ibu minta karya kalian jangan kayak anak SD lagi ya, yang ibu terima kasih atas jasa-jasamu, tanpamu. Nah, itu karya-karya puisi yang ya anak SD lah. Kalian tuh sudah aliyah, sudah SMA. Ibu minta kalian membuat puisi yang ya dikit banyak kalau usia kalian, kalau tidak tentang cinta, bisa juga tentang orang tua. Tapi di sini ibu minta kalian membuat puisi dengan tema apa ya? Dengan tema rindu akan sekolahku. Nah, temanya adalah rasa rindu kalian pada sekolah. Ya, karena udah lama kan kita nggak sekolah. Nah, ibu minta kalian buat puisi tersebut. Silahkan kalian buat, kerjakan, diketik ya, diketik lalu kirim ke email ibu. Paham ya? Kalau tidak paham silahkan chat ibu lewat timeline atau lewat WA di grup ya.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.